Beberapa kasus narkoba yang kita tangani itu modusnya di dalam buku-buku tebal seperti itu. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu dari custom sehingga gugupnya itu ya makin menjadi-jadi ketika kita mau wawancara dia lebih mendalam. Dia harusnya sudah tahu bahwa aturan di bea cukai di Indonesia adalah sama gitu. Terhadap lebih dari 1 liter harus dimusnahkan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan pintu masuk utama menuju Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Didaulat sebagai bandara tersibuk ke-8 di dunia pada tahun 2013 lalu, Soekarno-Hatta melayani tak kurang dari 62 juta penumpang setiap tahunnya. Dan sebagai gerbang utama lalu lintas barang dan orang dari luar negeri, pengawasan yang sangat ketat diperlukan di bandara yang memiliki 3 terminal penumpang ini. Khususnya di terminal kedatangan internasional. Kalau obat-obatan harus ada resep resepnya dari dokter kan, jadi dilihat ternyata benar dia ada penyakit keluhan tulang. Karena penumpang tadi membawa semacam material bubuk, kita harus pastikan itu bukan bubuk yang tergolong dengan narkotika tersebut. Di X-ray-nya ada bawa minuman beralkohol, kita cek ternyata dia bawa lebih dari 1 liter, 1 liter. Tindakannya dia 2 botol, saya minta dia milih mana yang dia mau ambil, selebihnya saya musnahkan. Setelah di scan itu kami lihat ada seperti bunyi kayak deterjen, sabun deterjen seperti ini. Tapi di dalam botol kemasan 600 ml. First time di Indonesia, first time Jakarta. First time Jakarta? Second time. How long you will stay? 5 days. 5 days. For what? For what purpose? Business trip or just for business trip? What your business? I stay 5 days. 5 days for where? Back to Taiwan. Where do you stay in Jakarta? Huh? Where do you stay in Jakarta? What you say? Where do you stay? Where do you sleep in Jakarta? Do you have any? Oh, I'm my friend. Your friends? My friend. Where? Yeah. So I live Hotel? What hotel? All your spirit. All your spirit. Inside no oil. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu dari custom sehingga gugupnya itu ya makin menjadi-jadi ketika kita mau wawancara dia lebih mendalam. Pernah doang aja. Oke. Pada saat kita wawancara dengan yang bersangkutan, agak tenang, agak nervous dan segala macam. Makanya saya ambil inisiatif untuk mengkosongkan semua koper tadi, kemudian lakukan pemeriksaan, plus kita juga X-ray juga masalah yang tadi tabung tadi.
kemudian juga dari dia bawa spare part yang katanya mau itu masuk, tapi ya tadi itu makanya kami inisiatif untuk meng-X-ray koper karena sebagian besar beberapa drugs itu disembunyikan di dasar koper, di dinding koper dan lain sebagainya. Dan ditabung pun pernah, makanya kita lakukan X-ray ulang. Setelah kami melakukan pemeriksaan mendalam dengan X-ray dan segala macam, maka dari itu kami simpulkan bahwa orang ini negatif dan kami lepas. Berbagai upaya dilakukan sindikat untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Selasa, 27 Januari 2015, 2 buah paket berupa kompresor masuk ke gudang perusahaan jasa titipan Soekarno-Hatta. Seperti biasa, itu ada petugas kita di gudang ya. Di gudang PJT itu pasti ada tugas kita yang melihat barang-barang yang masuk. Memang dari hasil analisa dan hasil bantuan alat pemindai, kita mencurigai di dalam barang itu ada yang disembunyikan. Atas dasar kecurigaan tersebut, petugas kemudian membongkar paket kompresor yang dikirim dari Hong Kong ini. Barangnya sebenarnya berasal dari Hong Kong. Berasal dari Hong Kong, tetapi ternyata setelah kita teliti, barangnya ini jalan dulu menuju Amerika. Di Amerika, kemudian baru masuk ke Indonesia. Waktu kita teliti kenapa hal itu terjadi, ternyata berdasarkan pengakuan, barang ketika dikirim dari Hong Kong itu alamatnya sebenarnya sudah tertuju ke Indonesia, sudah tertuju ke daerah Parung di Bogor, tetapi kode negaranya itu USA. Jadi oleh shipper di sana dia hanya melihat kode negara, kemudian dikirim ke Amerika. Karena melihat bahwa barang ini salah kirim, tujuannya seharusnya ke Indonesia, ke daerah Parung, tetapi kok kirim di Indonesia, akhirnya di sana disegel lagi, baru dikirim ke Indonesia.